Baiklah, selamat pagi Pak Heri dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Septia Anggraini, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Katolik Musikaritas. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Perencanaan dan Perancangan Produk yang diampu oleh Bapak Dr. Heri Setiawan. Kali ini saya mengangkat skripsi dari referensi yang berjudul Perancangan Mesin Pengering Sagu Rotary Dryer dengan Metode Quality Function Deployment sebagai bagian dari rekayasa proses bisnis yang disusun oleh Laode Yusuf Dagri M, jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Untuk bab satunya, pendahuluan, pada 1.1 terdapat latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 ada tujuan penelitian, 1.4 batasan masalah, dan 1.5 manfaat penelitian. Untuk latar belakang, tanaman sagu ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar tepung sagu. Tepung sagu adalah tepung yang diperoleh dari batang pohon sagu yang diambil sarinya melalui proses pemotongan, pemarutan, ekstraksi, pengendapan, pengeringan, dan akhirnya pengayakan hingga menjadi tepung. Nah, lalu tepung ini dimanfaatkan sebagai bahan pangan pengganti nasi yang disebut dengan papeda. Dalam dunia industri tepung ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar biskuit, mie, bakso, dan lain-lain. Selain itu, tanaman sagu memiliki manfaat lain, yakni sebagai bahan pembuatan etanol, biji plastik, kosmetik, makanan tradisional, pakan ternak, dan lain-lain, yang membuktikan tersebut bahwa tanaman sagu memiliki kekayaan manfaat. Nah, pada studi kasus ini terdapat permasalahan teknis yang ditemui di lapangan dengan proses wawancara. Pada proses pengeringan adalah proses pengeringan terkendala pada musim penghujan yang rata-rata terjadi pada bulan November, Desember, Januari, dan Februari. Nah, musim ini memperpanjang waktu pengeringan yang diperoleh langsung dari radiasi matahari. Akibatnya, pihak pengelola mengantisipasi dengan menggiatkan kegiatan produksi untuk memenuhi permintaan pada musim hujan tersebut. Nah, permasalahan lainnya yang ditemui adalah masalah ketenagakerjaan. Pegawai di area produksi kurang profesional dengan melakukan tindakan indisipliner, yakni tidak hadir saat proses produksi dengan kontrak yang telah disepakati. Nah, untuk membuat alat pengering ini dibuat berdasarkan metode QFD yang berusaha memperoleh atribut mesin sesuai dengan kebutuhan pengelola tepung sagu. Alat-alat tersebut disetting pada satu produk sehingga tercipta satu rangkaian produksi yang terintegrasi. Oleh sebab itu, dengan mengembangkan alat pengering ini dapat menanggulangi permasalahan yang telah dijabarkan tersebut. Alasannya untuk meningkatkan produktivitas, memangkas waktu proses, memangkas tenaga kerja, memangkas biaya, dan memangkas jarak. Adapun untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah desain mesin pengering sagu untuk menghasilkan desain proses yang baru dan menggunakan desain proses yang baru menggunakan metode Quality Function Deployment. Untuk tujuan penelitian ini mendesain mesin pengering untuk menghasilkan desain proses baru pada pengering pati sagu. Untuk batasan masalah, pada penelitian ini ada pun batasan masalah yaitu mesin yang dirancang pada proses pengeringan yakni rotary dryer. Yang kedua, metode yang digunakan adalah QFD dengan perluasan konsep menggunakan morphology chart. Yang ketiga, pemangsang yang dikaji adalah pemangkasan proses dan tenaga kerja.
Kemudian yang keempat, gambar mesin dapat digambar menggunakan SolidWorks 2016. Dan yang kelima itu untuk pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Kemudian untuk manfaat penelitian, yang pertama itu untuk memangkas waktu produksi, dan yang kedua itu untuk menanggulangi masalah tenaga kerja. Kemudian untuk bab 2 terdapat 2 bagian. Yang pertama itu kajian induktif, dan yang kedua itu kajian deduktif. Nah, di kajian deduktif itu terdapat bisnis proses engineering, tanaman sagu, padi sagu, potensi sagu di Indonesia, metode KFD, dan morfologi chart. Kemudian untuk bagian bab 3. Nah, untuk bab 3 ini kita memulai penelitian dengan objek penelitian. Nah, objek penelitian ini adalah tempat kajian pengambilan sampel untuk merancang mesin pengering tipe rotary dryer. Kemudian untuk identifikasi masalah. Nah, setelah mendapatkan objek penelitian, kemudian mengidentifikasi masalah apa saja yang terjadi pada proses pengering padi sagu. Kemudian untuk tahap selanjutnya itu perumusan batasan masalah. Nah, untuk perumusan batasan masalah pada penelitian ini yaitu batas kajian penelitian agar fokus kajian tidak terlalu luas untuk dibahas. Kemudian untuk kajian literatur terdapat kajian induktif dan deduktif. Nah, untuk kajian deduktif itu kajian teori pada buku atau teks umum. Sedangkan untuk kajian induktif itu kajian teori pada penelitian sebelumnya yang mirip dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian untuk tinjauan lapangan. Nah, itu adalah melakukan observasi lapangan bagaimana proses pengeringan sagu dilakukan. Kemudian masuk ke tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data itu dilakukan dengan wawancara dan kuesioner. Lalu untuk pengolahan data, kuesioner yang telah dikumpulkan perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Kemudian melakukan analisa hasil dan pembahasan. Nah, di analisa hasil House of Quality dan dijelaskan pemangkasan yang terjadi setelah melakukan rekayasa ulang proses bisnis. Kemudian ada gambar desain produk. Kemudian ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah merupakan hasil penelitian yang menjawab tujuan penelitian. Nah, dan sedangkan saran itu memasukkan untuk penelitian selanjutnya berupa kendala yang dihadapi pada penelitian sebelumnya dan masukan lainnya. Kemudian untuk bab 4, yang pertama itu pengumpulan data. Adapun pengumpulan data itu yang pertama wawancara. Berikut ada tabel-tabel kebutuhan tabel-tabel wawancara yang diajukan kepada responden. Lalu yang kedua itu identifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, dari kuesioner tersebut sudah disebarkan kepada 30 responden untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Nah, kuesioner terdiri atas 3 jenis, yakni identifikasi customer voice, menentukan tingkat kepentingan atau important rating, dan menentukan customer competitive evaluation. Nah, berikut untuk hasil kuesioner pertama, di mana untuk customer voice kapasitas yang dihasilkan banyak, operator yang terlibat tidak banyak, atributnya kapasitas. Untuk warna putih, warna tidak kehitaman dan kekuningan, lalu ada kering, hasil tidak lembab, dimensi tidak terlalu besar, desain unik, pengeringan sama baiknya dengan matahari, tidak bau, kemudian ada peniris air agar pengeringan maksimal. Kemudian untuk yang kedua, pengolahan data. Yang pertama itu ada validitas dan reliabilitas. Berikut adalah langkah-langkah untuk pengujian validitas. Yang pertama itu menentukan hipotesis. Dengan H0, skor butir kuesioner valid. H1, skor butir kuesioner tidak valid. Kemudian untuk yang kedua, menentukan nilai R tabel. Tingkat signifikan 5% dan derajat kebebasan 28. Kemudian mencari nilai R hitung dan pengambilan keputusan.
Berikut ada tabel validitas dan reliabilitas, di mana untuk korelasi is signifikan untuk tabel 0 sampai 01 level 2 Toilet, dan kemudian korelasi is signifikan at the 0,05 level 2. Dengan hasil reliability statistik yang dikerjakan menggunakan SPSS, yaitu Cronbach alpha-nya 7,7/95 dan end of item-nya 7. Kemudian yang kedua itu tahap important rating atribut keinginan konsumen. Important rating diperoleh dari hasil perhitungan kuesioner tingkat kepentingan yang disebarkan kepada responden dengan skala relatif atau dengan angka yang lebih tinggi untuk mengidentifikasi tingkat kepentingan konsumen. Nah, yaitu nilai 9 untuk sangat penting, 7 lebih penting, nilai 5 untuk penting, 3 untuk kurang penting, dan nilai 1 untuk tidak penting. Adapun rumus yang bisa digunakan untuk menghitung important rating yaitu jumlah responden yang memilih dikali bobot masing-masing kepentingan dibagi jumlah kuesioner yang disebarkan. Nah, berikut ini tabel-tabel hasil dari kuesioner important rating. Ada important rating atribut kapasitas atau waktu, important rating atribut warna, important rating kadar air, important rating desain, important rating fungsi pengeringan, dan important rating fungsi tambahan penirisan. Kemudian yang ketiga itu customer competitive evaluation. Adapun hasilnya sebagai berikut. Terdapat perbandingan, tabel perbandingan skor kapasitas waktu, perbandingan skor warna, tabel perbandingan skor kadar air, tabel perbandingan skor desain, dan tabel perbandingan skor fungsi pengeringan, perbandingan skor fungsi tambahan penirisan, dan customer competitive evaluation. Kemudian untuk customer voice, what and how. Customer voice adalah suara konsumen yang didapatkan dari kuesioner 1, yakni narasumber produsen sagu. Sedangkan untuk technical requirement adalah cara untuk memuaskan kebutuhan konsumen itu sendiri. Nah, berikut ada simbol-simbol dengan kekuatan nilai masing-masing, yaitu ada nilai 9, untuk nilai sedang nilai 3, dan nilai lemah 1. Berikut untuk hasil matriks dari customer voice. Nah, kemudian untuk hubungan korelasi antar technical requirement. Disebut ada simbol-simbol untuk hubungan positif dan simbol hubungan negatif antar korelasi. Kemudian menentukan improvement ratio. Improvement ratio ini dihitung dengan membagi nilai goal untuk sebuah voice of customer dengan nilai customer competitive evaluation untuk produk pesaing. Nah, adapun rumus yang bisa digunakan untuk menghitung improvement ratio yaitu goals dibanding customer competitive evaluation produk pesaing. Nah, ini untuk tabel hasil improvement ratio. Kemudian untuk menentukan raw weight. Nah, perhitungan raw weight atau bobot baris adalah perolehan nilai pada setiap voice of customer. Nah, dihitung dari perkalian important rating, sales point, dan improvement ratio. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk menghitung raw weight itu important rating dikali sales point dikali improvement ratio. Nah, berikut hasil perhitungan tabel nilai raw weight. Kemudian yang ke-8 untuk menentukan action. Nah, tindakan terhadap pengembangan produk atau jasa baru ditentukan melalui strategis analisis dalam House of Quality. Strategi tersebut terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu untuk kategori A, meningkatkan kualitas produk, kategori B, untuk mempertahankan kualitas produk dan melakukan inovasi produk secara kontinu, dan yang C itu kategori C, mempertahankan kualitas produk. Nah, berikut ada hasil perhitungan matriks dari House of Quality. Kemudian ini untuk pembangkit alternatif dengan diagram morfologi. Nah, berikut ada karakteristik dari diagram morfologi. Kemudian ini gambar desain alat pengering. Nah, terdapat tanda tampak atas, tampak depan, tampak
kanan, tampak geometri, dan tampak belakang. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya, tahap bab 5, hasil dan pembahasan. Yang pertama itu pembahasan mengenai Quality Function Deployment atau QFD. Nah, keinginan konsumen didapatkan dari kuesioner 1, atribut keinginan konsumen. Setelah melakukan didapatkan 6 atribut, yakni kapasitas, warna, kadar air, desain, fungsi pengeringan, dan fungsi penirisan. Kemudian untuk technical requirement untuk memenuhi atribut tersebut adalah lama pengeringan 2 jam, suhu pengeringan 400 sampai 600 derajat Celcius, energi gas LPG, spinner, bahan konduktor yang baik berbahan besi, motor penggerak 1 buah, rangka yang kuat berbahan besi, dan konveyor buah. Kemudian untuk nilai improvement ratio tiap atribut kapasitas 1,78, warna 1,59, kadar air 1,90, desain 2,00, fungsi pengeringan 2,70, dan fungsi tambahan penirisan 1,46. Nah, untuk nilai raw weight tiap atribut yaitu kapasitas 16,40, warna 9,56, kadar air 12,70, desain 14,00, fungsi pengeringan 25,89, dan fungsi tambahan penirisan 8,65. Dan untuk tindakan yang diambil itu kapasitas B, warna C, kadar air B, desain B, fungsi pengeringan B, dan fungsi tambahan penirisan B. Kemudian untuk fitur produk, nah pada produk ini terdiri atas penyangga spinner, kipas, silinder pengering atau drum, kemudian gas LPG, motor penggerak, dan conveyor. Nah, spinner ini berfungsi sebagai peniris air. Nah, alat ini sebagai pre-treatment. Alat ini berotasi 1000 rpm selama 10 menit. Sedangkan kipas berfungsi sebagai alat pendistribusi panas dan membantu penggerakan pati sagu dalam silinder pengering. Kemudian kipas ini terdiri atas 2. Kemudian diameter baling-baling 45 cm terbuat dari besi. Spinner pengering adalah tempat di mana proses pengeringan pati sagu berlangsung. Nah, silinder ini berputar 8,75 rpm. Menurut Wilson Palelingan, Aman Abadijading, Matelda K. Roreng pada tahun 2013, dilengkapi dengan sirip-sirip yang horizontal untuk membantu pergerakan pati sagu basah. Nah, panjang silinder 4 meter dengan diameter 850 cm. Gas LPG adalah sumber panas. Gas ini nantinya akan dikonversi menjadi uap panas. Uap panas dibutuhkan antara 400 sampai 600 derajat Celcius agar pati sagu tidak terjadi gelatinisasi. Motor penggerak berfungsi untuk menggerakkan silinder pengeringan. Nah, motor ini menghasilkan putaran 8 rpm pada silinder pengering. Kemudian konveyor berfungsi untuk sebagai alat pemindah pati sagu yang telah dikeringkan untuk dikemas dan dikeringkan kembali bila belum maksimal pengeringannya. Berikut untuk skema pengeringan. Udara panas pengeringan bersumber dari gas LPG yang dikonversi menjadi uap panas. Udara panas tersebut dialirkan ke silinder pengeringan dengan bantuan kipas udara panas terdistribusi di seluruh ruang silinder. Pada saat yang bersamaan, pati sagu basah dimasukkan ke dalam silinder pengeringan. Karena bantuan dari kipas dan sirip yang horizontal dalam silinder tersebut, pati sagu basah berpindah ke tempat output. Berikut ada skema pengeringannya. Kemudian untuk pemangkasan proses tenaga kerja. Nah, berikut ada rekayasa bisnis sebelum dan sesudah rekayasa. Nah, ilustrasi tersebut adalah kondisi proses pengeringan sagu tanpa mesin pengering dan menggunakan mesin pengering. Proses pengeringan tanpa mesin, 5 proses mulai dari pati sagu basah, dari pati pengendapan yang diangkat, dibiarkan dalam semalam. Diayak di mesin, dikeringkan selama 8,5 jam,
kemudian diayak lagi dan akhirnya masuk ke mesin mash untuk dihaluskan. Kemudian dengan menggunakan mesin rotary dryer membutuhkan 3 proses saja, yakni pati sagu basah ditiris airnya, kemudian dikeringkan di rotary dryer dan masuk ke mesin mash. Dengan menggunakan mesin setidaknya memangkas 2 proses dari yang tadinya 5 proses menjadi 3 proses. Tenaga kerja yang sebelumnya 3-7 orang menjadi 2 orang sehingga pengeluaran gaji untuk karyawan berkurang. Dan untuk bab 6 penutup untuk kesimpulannya yaitu keinginan konsumen didapatkan dari kuesioner atribut keinginan konsumen setelah melakukan didapatkan 6 atribut, yakni kapasitas, warna, kadar air, desain, fungsi pengeringan, dan fungsi penirisan. Untuk technical requirement untuk memenuhi atribut tersebut adalah lama pengeringan 2 jam, suhu pengeringan 400 sampai 600 derajat Celcius, energi gas LPG, spinner, bahan konduktor yang baik berbahan besi, motor penggerak 1 buah, rangka yang kuat berbahan besi, dan conveyor 1 buah. Nilai improvement ratio terhadap atribut kapasitas yaitu 1,78, warna 1,59, kadar air 1,90, desain 2,00, fungsi pengeringan 2,70, dan fungsi tambahan penirisan 1,46. Kemudian untuk nilai ROIC tiap atribut kapasitas 16,40, warna 9,56, kadar air 12,70, desain 14,00, fungsi pengeringan 25,89, dan fungsi penirisan 8,69. Tindakan yang diambil yaitu kapasitas B, warna C, kadar air B, desain B, fungsi pengeringan B, dan fungsi tambahan penirisan B. Kemudian untuk proses pengeringan tanpa mesin melalui 5 proses mulai dari pati sagu basah dari proses pengendapan yang diangkat dibiarkan semalam, diayak di mesin, dikeringkan selama 8,5 jam, kemudian diayak lagi dan akhirnya masuk ke mesin mash untuk dihaluskan. Sedangkan dengan menggunakan mesin rotary dryer hanya membutuhkan 3 proses saja, yakni pati sagu basah ditiris airnya, kemudian dikeringkan di rotary dryer dan dimasukkan ke mesin mash. Dengan menggunakan mesin setidaknya memangkas 2 proses yang tadinya 5 proses menjadi 3 proses dan tenaga kerja hanya dibutuhkan 2 orang saja sehingga dapat mengurangi pengeluaran gaji karyawan. Untuk saran, yang pertama itu untuk memperluas konsep desain mesin pengering gunakan metode PUGH dari kombinasi yang terbentuk dari morfologi chart. Kemudian yang kedua, melakukan desain eksperimen dengan membuat prototipe agar diketahui waktu dan suhu pengeringan yang optimal. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi.